for all. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Udah mau makan siang ya Pak, sorry ya Pak. Jadi kita punya waktu yang memang terbatas, gitu ya. Tapi saya harus menyampaikan Pak, gitu ya. Saya harus menyampaikan untuk presentasi untuk lab bisnis ini karena kalau enggak nanti yang sebelah sini marah nih Pak, gitu. Karena dari tadi kan sebelah sini yang security. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sanfor sebenarnya nggak cuma dari cyber security-nya, business unit-nya, which is kita juga punya sebenarnya cloud business unit. Itu di sebelah sana Pak ya, ada booth-nya sendiri kita ya. Gitu. Jadi saya harus menyampaikan ini, saya tahu waktunya terbatas, mohon sebentar dengarkan Pak ya. Oke, jadi ya ini langsung slide-nya ya. Jadi secara business unit, gitu ya, Sanfor punya cloud, which is saya mau rundown dari poin pertama Pak, which is memang kita lagi agresif sekali dengan VMware replacement, gitu ya. Jadi memang as a virtualization, Sanfor itu punya sebenarnya, dan saya yakin hampir semua customer di sini bahwa Pak pasti punya, gitu ya Pak, infrastructure, gitu. Jadi kita udah shifting dulu nih Pak dari security into cloud, gitu ya, ataupun business infrastructure-nya. Dan memang kita sangat agresif dari sebenarnya sudah lama Pak, tapi karena momentum, gitu ya, karena momentum nanti saya jelaskan momentumnya. Tapi memang secara visualisasi kita punya Pak, gitu ya. Terus the next-nya nanti topiknya adalah bagaimana sih caranya kita mau simplify into the cloud, gitu ya. Jadi memang Sanfor nggak cuma main nanti on premise, tapi dia main juga di cloud business unit-nya Pak. Jadi nanti gimana kita konsep ke hybrid cloud, gimana nanti Sanfor punya cloud sendiri atau enggak, gitu ya. Terus bisa nggak multi cloud sama public cloud yang lain, gitu ya. Sama yang terakhir, ya balik lagi Pak ke AI computing ya. Jadi kita ngomongin AI terus segala macam, tapi memang secara teknologi, secara tren itu semua nanti ngarah ke sana Pak. Itu termasuk ya, tentunya secara cloud business unit kita juga punya nanti ya saya bisa spill sedikit ya beberapa AI platform yang dimiliki Sanfor untuk dinikmati sama teman-teman di sini secara on premise itu possible Pak. Ataupun kita mau transfer cloud. Oke, next. Ya, ini Pak, jadi secara bisnis gitu ya, VMware replacement kita sangat agresif. Ya kenapa? Karena secara market memang seperti itu adanya Pak. Gitu ya, dari pricing, dari skema license-nya, gitu ya, terus kayak gimana support and offer sistemnya di sekarang gitu ya, karena secara partner pun sekarang lumayan terbatas gitu Pak ya. Ada beberapa partner dari Sanfor itu memang ya balik ke kita gitu ya, yang dari VMware dia jualan sih coba sekarang go through atau push the alternative solution with the Sanfor kayak gitu. Dan kita juga fokus di beberapa enterprise gitu ya Pak, tentunya karena mereka mungkin merasa underserved bahasanya gitu ya Pak, tidak dilayani lagi dengan si VMware as a virtualization gitu. Ketika dia mau wall ataupun segala macam banyak kesulitan Pak. Jadi nggak dari sisi komersil aja gitu, tapi dari sisi support gitu. Jadi nanti detailnya mungkin kita bisa bahas Pak gitu, dari booth ataupun nanti ada breakout session juga. Breakout sessionnya nanti ada rekan-rekan dari cloud business unit juga untuk delivery. Gitu. Saya yakin dari teman-teman sini pasti banyak kebutuhan mungkin. Nah, secara perbandingan apa gitu ya, feature and functionality-nya itu seperti apa sih gitu ya. Ya kita sama-sama tahu Pak, VMware itu global marketnya 97% gitu ya. Saya ngomongin global market, jadi bukan Indonesia Pak. Global market itu seluruh dunia 95%. Sanfor ini as a challenger apa sih benefit ini? Apa yang bisa dia kasih ke si company VMware infrastructure ini gitu ya. Secara produk atau solution base itu kita cukup lumayan lengkap Pak. Kita cukup lumayan lengkap, which is dari kita ngomongin operation and monitoringnya, area operation kita punya Skyhawk gitu ya, dari disaster recovery kita punya ADR, dari cloud management platformnya dari kita punya SCP gitu ya, dari virtualization-nya ESXi kita exactly punya penggantinya gitu ya. Jadi nanti dari teman-teman kalau ada kebutuhan buat POC itu boleh diinfo kita di sini, semua tim Sanfor ini gitu ya. Even mau sampai Tanzu, container base gitu ya Pak, Kubernetes orchestration, even sampai HCI Pak, exam storage virtualization, laptop virtualization, dan ya tentunya HCI seperti itu. Dan tentunya dengan yang moto Sanfor sendiri kita bisa coba deliver faster gitu ya, reliable dan more secure dari sisi feature and functionality-nya yang dimiliki oleh Sanfor.
Ya, secara faster seperti apa sih Pak? Gitu ya, secara faster ya kalau balik lagi ngomongin performance, balik lagi biasanya ke iOS. Kita ngomongin infrastructure. Gitu ya, secara input output per second, ya Samper punya data. Gitu ya. Contohnya di sini dengan kita, let's say dengan 3 server, gitu ya, dengan 2 MKV dan seterusnya dengan 25 gig network, itu kita bisa reach more than 1 juta iOS. Gitu ya. Jadi secara performance ataupun networking dan storage ya kita punya. Nah, secara secure, more secure seperti apa? Dari tadi kita bahas tentang security, tapi dari sisi cloud business unit pun gimana gitu ya? Kita tentu punya integrasi, tentu kita punya foundation gitu ya. Kita punya fondasi gimana caranya si cloud business unit dan security ini bisa kerjasama bareng gitu ya. Which is kalau di cloud mungkin kita ngomonginnya nanti microsegmentation gitu. Microsegmentation dalam segi apa? Jadi nggak cuma north south aja paket yang kita filter, ya gampang. Tapi east west juga kita filter, itu namanya microsegmentation. Nanti kita bisa relate itu yang nomor 1, ASEC gitu ya, with the IPS dan EDR gitu ya, dan secure kita bisa integrasi. Terus ngomongin recovery, gimana cara kita bisa recovery itu data? Gitu ya, nggak cuma detection and response, tapi recovery gimana? Sampai dari sisi cloud business unit itu juga bisa support. Jadi kita punya EDK dan EDR. Tentunya nanti saya juga bahas gimana cara kita bisa kolaborasi sama Flink. Itu as a third party. Dan yang nomor 3, as a NDR plus XDR, yang tadi sudah dijelaskan, itu juga bisa Pak. Jadi komponen atau tambahan dari sisi infrastruktur kita. Ya contoh ada insiden, terus kita mau recover. Ya, kadang kita butuh snapshot cepat. Nah, si NDR dan XDR bisa melakukan itu. Bisa leverage the snapshot itu our HCI itu juga API yang nanti kita bisa minimize data loss dari sebuah virtual machine. Nah, ini ada boots ya di sini ya, tim. Gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin hampir semua customer itu sudah punya backup solution sendiri. Gitu. Ataupun kalau ketika customer yang belum punya backup solution, sebenarnya tadi saya sudah sebut kantor punya native backup sendiri. Gitu ya. Tapi kita customer bilang, Mas Haris saya punya Veritas, saya punya Vim, bisa nggak diintegrate? Terparti integrasinya gimana antara Sampor sama produk lain gitu ya. Dan ini salah satu langkah konkret dari Sampor gitu ya. Dan mungkin kita as a China principle, China vendor pertama yang kolaborasi dengan Vim gitu ya. Sebagai divisi ISP gitu. Ya, next. Nah nanti produknya seperti apa? Itu produknya adalah kita punya SDB dan ini pure agentless, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ini pure agentless, kita punya SDB sebutannya Sampor Backup Platform. Itu yang bisa jadi sebuah backup solution buat teman-teman di sisi infra gitu ya. Ya, either mau backup VM level, nanti either sampai application level, database level, itu semua bisa di cover. Dan tentunya kita pasti kerjasama sama tim. Nanti detailnya bisa ditanya sama teman-teman. Dan ini merupakan langkah konkret dari Sampor. Kayak yang saya bilang, ya kita nanti nggak cuma sama Vim aja, tapi with another party vendor. Oke, tadi udah saya cukup jelas Pak untuk feature and functionality-nya, gitu ya, feature and functionality kalau Ibu untuk perbandingan antara si VMware dengan Sampor, gitu ya, which is memang kita sangat agresif di situ karena memang marketnya lagi ngarah di situ. Dan sekarang mungkin kita ngomongin jadi obstacle gimana untuk cloud adoption. Gitu. Jadi mungkin kita nggak terlalu bahas on-premise lagi, tapi gimana caranya kita ngebahas this cloud adoption. Ya, either local cloud, either masuk cloud, ataupun nanti bikin hybrid cloud. Gitu ya. Ada beberapa challenges-nya pastinya obstacle-nya. Yang pertama data security and compliance. Tadi udah dibahas. Ada PGP, terus saya tadi datanya di Indonesia atau enggak gitu ya, terus lack of cloud expert. Jadi ya teman-teman pasti tahu sendiri nih, let's say kita mau use OSS segala dinamik, kan Linux dan AWS, GCP, Alibaba, etc. Itu butuh expertise gitu Pak ya, itu butuh expertise, butuh training, butuh certification in order kita mau use the platform gitu ya. Nggak bisa kita langsung use the platform tanpa harus ada training ataupun expertise, karena nggak semudah itu Pak untuk go to public cloud gitu
gitu ya. Terus ya nanti mau to multi cloud, dimana kita kompresinya di sana pasti ada integration with the existing system. Bapak udah punya, saya mau gabungin dong on-prem saya sama yang di cloud. Terus yang terakhir migration cost, pasti ya Pak, migration cost itu pasti karena sekarang gini, Bapak punya VM atau punya server di on-premise, terus Bapak mau expand atau Bapak mau move ke cloud, atau move ke another cloud. Tapi habis itu Bapak mau balik. Nah, seperti itu kan pasti butuh flexibility dan itu ada cost. Nanti Sampo bisa jawab beberapa key obstacle. Secara awal. Oke, jadi ini namanya secara Sampo Unified Cloud, gitu ya. Jadi kita punya terms namanya Unified Cloud dan ini overview-nya. Jadi saya bisa bilang ini end-to-end. Gitu kan, end-to-end Sampo udah lengkap, either dari data center-nya, kita bisa support replication between production and DRC, kita punya barangnya, kita punya produknya, kita punya solusinya, naik ke SDDC, gitu ya, dari segi HCI-nya, compute, network, storage, gitu ya, sampai GPU, virtual GPU, which is nanti related to our AI Ops, gitu Pak ya, related to AI. Karena kalau udah pakai AI pasti fondasi secara infrastruktur kita harus bisa use GPU, itu udah wajib ya, gitu. Terus move to another cloud platform, manajemen platform kita punya, terus naik lagi Pak ke atas multi cloud, gitu ya, multi cloud. Kita punya private cloud, nanti bisa di-combine, kita punya MCS Pak, jadi nanti saya bisa spill juga di next slide, itu ada MCS, which is Managed Cloud Services, ataupun local cloud dari si Sampo, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah yang paling penting adalah secara ekosistem partner yang ada di bawah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah konkret dari Sampo untuk kerjasama, gitu ya, cooperate with another third-party vendor. Ada Nvidia, Intel, Ibn Veritas dan VIM, gitu ya. Dan ini akan bertambah terus Pak pastinya di tahun ini ataupun the next year, gitu ya. Ini komitmen kita buat Restoran. Oke, secara cloud framework seperti apa, gitu ya. Cloud framework ini ada 4, gitu Pak ya. Ada application, ada SDDC, ada operation AI sama production AI, gitu ya. Nah, nanti yang mau kita fokusin dan saya mau juga teman-teman lihat dari segi apa, gitu ya. Karena ini kan lumayan banyak ya Pak ya. Ini ada di yang mau saya fokusin adalah ini Pak. Jadi dari segi SkyOps, gitu ya. Terus dari segi AI GPU sama backup and replication. Ini menurut saya lumayan important buat teman-teman sekarang di sini. Kalau kita move to the next slide, nah, kita ada beberapa skenario related tentang ada SkyOps, backup replication, dan AI Ops. Gitu ya. Nah, skenario pertama, ketika kita mau coba resource expand, gitu ya. Sekarang Bapak punya isu adalah secara CPU, memory storage itu udah penuh, gitu ya. Terus gimana kita mau expand, gitu ya. Itu sudah ACI, sebenarnya gampang Pak, tinggal tambah server ACI. Tapi ya kita mau expand to the new technology, which is related to AI juga. Which is kita bisa tambah, contohnya dengan kita tambah server berupa GPU, gitu ya. Server yang berupa GPU kita tambah, jadi secara resource pasti dia bertambah kapasitinya, tapi kita ada kemampuan untuk bisa punya grafikat atau GPU performance. Gitu. Jadi kita mau one click expand, gitu ya, ke local cloud kita, MCS kita, ya itu juga bisa. Gitu. Jadi nggak cuma on-prem, kalau Bapak mau expand ke MCS itu juga bisa. Dan memang segampang itu Pak, se-fleksibel itu. Either kita punya platform on-premise atau kita punya platform di MCS, itu kita bisa move freely dan kita bisa expand segampang itu untuk resource. Gitu ya. Either, ini saya bilang, jadi kita punya cloud POP, itu tadi udah di-mention sama Dona, jadi kita punya cloud POP, gak cuma buat XDR doang, tapi buat teman-teman yang mau untuk OPEX-nya digunakan, gitu ya. Gak bawa di sini atau ibu gak mau punya hardware, kita mau use the resources langsung, saya butuh berapa VM, berapa memory, exactly like private cloud, itu kita punya local cloud, which is, ya sebenarnya tadi gak di Jakarta, tapi di Tangerang, gitu ya, masih Jabodetabek. Kayak gitu, jadi nanti kita bisa expand dan kita bisa deliver cloud services to local. Ya, next skenario-nya. Nah, ngomongin gimana caranya nanti kita mau replication or migration, gitu ya. Yang tadi saya bilang, pasti teman-teman di sini punya on-premise, tapi ketika punya public cloud ataupun mau go to cloud adoption, itu punya kekhawatiran nanti gimana saya bisa move the data,
gitu ya. Susah nggak move datanya mas gitu ya, antara on-premise saya dengan lokal. Di Sanfor, ketika Bapak use di MCS gitu ya, Managed Cloud Services ini, dan on-premise, tentunya saya udah punya Sanfor juga di on-premise, jadi itu wajib ya, untuk case di sini requirement-nya. Kita tinggal bikin cloud tunnel aja Pak, gitu. Jadi cloud tunnel di tengah ini, Bapak tinggal bikin cloud tunnelnya, ya udah tinggal move, segampang itu, gitu ya. Ya either di sini detailnya apa ya, nanti ada routernya, koneksinya, servernya, mau di backup di sebelah mana, even Bapak mau jadi di other side itu juga possible, tapi intinya kita tinggal bikin cloud panel, dari happens, gitu Pak. Okay. Nah, sekarang ada 3 SkyOps, gitu ya. Let's say ada security breach, ada ya resource overload, contohnya Pak ya, terus app service disruption, sampai security breach juga tentunya ya. Terus SkyOps ini bisa apa? Gitu ya. SkyOps ini bisa memberikan pertama dari security breach kita bisa bikin security event, gitu ya. Terus nanti dari resource overload kita juga punya namanya resource prediction. Kita bisa nge-predict based on behavior dari si application or database. Dan terakhir application kita punya juga dari disruption kita bisa bikin application monitoring, which is kita punya application monitoring. Ini semua adanya nanti di platform kita di SkyOps, gitu ya. Jadi dengan SkyOps ini kita bisa mentolerate, gitu ya, ataupun meremediasi beberapa isu yang ada di sebelah sini Pak, itu ya, security breach, resource overload sampai app service disruption. Oke, next. Nah, detailnya seperti apa sih? Gitu ya Pak. Gampangnya gini, ketika kita pakai traditional operation and monitoring, jadi intinya SkyOps ini adalah traditional operation and monitoring, gitu ya. Tapi ketika kita memakai traditional operation and monitoring, biasanya ketika terjadi sesuatu ya, risk atau apapun itu, biasanya kita nggak cukup tahu karena kita jarang mungkin memonitor itu. Tapi ketika terjadi sesuatu mungkin kita baru aware dan mungkin itu butuh seminggu atau 2 minggu buat kita ternyata ada problem, ada isu di sini. Terus let's say kita baru discover, terus kita baru open ticket atau bahasa ini work order. Dan dari work order nanti biasanya kalau principal atau some principal biasanya minta log lah ya, engineer-nya minta log gitu, TIC-nya minta log gitu ya. Tolong bisa nggak kita collect lognya buat melihat matriksnya ada abnormal atau enggak. Terus nanti baru kita resolve, baru kita review and analyze kenapa bisa terjadi dari sini. Biasanya itu akan lama waktunya Pak, gitu ya. Ya di sini contohnya bisa makan waktu sampai 4 hari. Tapi dengan SkyOps itu semua bisa di-minimize atau kita bisa cut the proses, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin cuma hingga dari 4 hari bisa 1 menit sampai 5 menit. Gimana caranya? Ya, karena dari SkyOps sendiri ini udah bukan traditional operation and monitoring lagi, ini based on AI, dia punya intelligent base-nya, dan jadi kita bisa identify risk in advance, dan ada 24 kali review orang yang memantau ini, gitu, which is yang memantau environment teman-teman customer di sini, dan itu udah langsung dari sampel, gitu ya. Terus ya kita punya AI expert dan analysis-nya, nanti kita juga sebenarnya integrate sama LLM kita punya, gitu ya. Nanti tadi udah disebut sebenarnya sama donasi musik, gitu ya. Itu salah satunya. Sampai nanti secara work order pun atau open ticket itu dibantu dari Sanfor. Jadi teman-teman customer di sini, ya let's say ya, tadi ada isu jam 2-3 malam, nggak mungkin ya open ticket jam segitu karena belum nyampe kantor segala macam. Ketika ada SkyOps itu bisa dibantu open ticket, which is ketika teman-teman customer di sini buka email, ya udah jadi open ticketnya. Dan Sanfor ketika office hour, jadi bisa jamin, bisa minta ya bantuan remote atau discuss segala macam, karena kita sebenarnya kayak cuma ngasih alert ataupun recommendation ya, nanti actionnya tetap dari teman-teman customer, gitu ya. Next. Oke, secara AI tadi udah banyak sekali dijelaskan, tapi saya mau jelasin lebih detail gimana caranya kita running AI better at Sanfor Cloud, ataupun gimana caranya AI make Sanfor Cloud better, gitu ya. Next. Nah, ini salah satunya Pak. Mungkin untuk gampang dilihat, lihat aja di sebelah bawah, agak sebelah kanan. Jadi ada, kita punya environment HCI, gitu ya, sudah jadi secara virtualization. Terus di situ ada lambang namanya ASCP. Gimana kita bisa mendapatkan ASCP atau cloud platform ini, gitu ya. Ya tadi Pak, sebenarnya tinggal menambahkan server GPU yang dari Sanfor. Jadi kalau teman-teman di sini sudah punya environment Sanfor, which is good, mungkin tadi ya Pak Herman contohnya di Maja ya. Nanti Pak Herman kalau mau expand the teknologi with the AI, tinggal tambahin aja Pak di clusternya server yang ada GPU-nya, which is yang dari Sanfor. Nanti secara GPU itu nanti bisa di-share
dan kita bisa menggunakan ya bahasanya mungkin large language modelnya dari si Sampor, DeepSeek ataupun AICP gitu ya. Jadi sesimpel itu. Even kalau kita mau expand dari secara VM concurrent kita menggunakan traditional VM ataupun kita mau menggunakan cloud native-nya dari sisi container Kubernetes itu possible gitu ya. Sampor sudah support sampai di level itu. Oke, next. Ya, masuk ke ranah AI. Jadi tadi Dona juga udah jelasin bagaimana AI bekerja di Sampor, which is ya kita nanti bisa menikmati secara on-premise gitu ya Pak. Kalau tadi mungkin secara security GPT ini ada di cloud segala macam, tapi secara on-premise pun kita bisa nikmati ini ICP, which is kita bisa training our model sendiri ya Pak. Jadi nanti Bapak bisa pilih base modelnya mau apa, contohnya di sini DeepSeek. Habis itu nanti Bapak bisa bikin semacam dataset, Bapak pilih juga datasetnya mau yang mana. Jadi ada automatically recommend untuk datasetnya dan Bapak bisa pilih resource-nya juga. Nanti ketika sudah dipilih dari phase 1 sampai phase 3, kita bisa training the model. Oke, nah, ini contoh training the model gitu ya. Jadi nanti dia akan berusaha match the best practice based on customer preference. Jadi kalau nanti teman-teman di sini ngobrol sama teman-teman lain gitu ya, based on another company lah contohnya, mungkin Pak Herman ngobrol sama Pak Onorigo segala macam, itu mungkin akan berbeda preferensinya atau customization-nya akan berbeda. Dan si AI ini atau DeepSeek kita yang AICP ini dia bisa learning based on customer preference on operational base-nya. Gitu. Jadi secara operasional customer ini sebenarnya butuhnya seperti apa. Gitu. Ini possible untuk dilakukan training model. Ya, lanjut, ini juga bentuknya nanti AI Cloud Panorama kita gitu ya. Jadi saya ada video sedikit Pak gitu ya untuk memperkenalkan gitu ya. Jadi tadi saya sudah sebut sedikit ada AICP ataupun AI nanti ada PES juga Pak sebenarnya gitu. Jadi intinya kita tinggal menambahkan server berupa GPU ke dalam Sampor HCI platform atau cluster kita udah bisa menikmati platform yang nanti saya gadang-gadangkan sebagai AICP tadi atau AI Cloud Platform kita. Gitu ya, nanti Bapak bisa inference boost gitu sampai dari main function modeling, nanti running ke atas Bapak modelingnya juga bisa dipilih seperti itu ya, untuk mendapatkan ya experience dari si AI-nya di Sampor gitu ya. Oke, boleh di play mungkin jadi demo. Based on class model, nanti ya, jadi kita punya Sampor AICP, ini demonya. Nanti based on the cloud, jadi kita ada di cloud. Sebagai trainingnya nanti pasti di guidance sama Sampor gitu ya. Beberapa benefitnya kita juga ada AI sebagai AI PaaS atau AI platform besar gitu. Nah ini bentuk UI-nya yang nanti kita bisa bikin blueprint jadi kita bisa bikin based on preference ataupun nanti kita juga bisa bikin macam operasional ataupun organization recommendation itu nanti based on operasional teman-teman di sini dan kita bisa switch between the components-nya juga gitu. Nah, ini beberapa cycle-nya gitu nanti bisa support teman-teman operasional di sini Pak. Oke, masih coming soon ya Pak. Nanti ketika rilis pasti ya kita bisa visit juga kan teman-teman untuk ya mungkin melakukan real demo or POC dan intinya gitu ya secara AI platform yang Sampor itu mau AICP atau AI PaaS ini beberapa benefit gitu
gitu ya, bisa dirasakan oleh customer. Dan ini akan tentunya menjadi salah satu komitmen untuk Sanfor. Jadi dari training guidance gitu ya, secara AI model sampai nanti kita bisa reduce cost dan improve performance, itu kita bisa buktikan. Dan yang terakhir ya, kita secara modelnya juga di encryption. Oke. Ya, kurang lebih itu Pak dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi mungkin sekarang nanti jam makan siang, tapi mungkin nanti ada sesi dulu customer sharing. Dan ya, terima kasih sekali lagi. Baik, kita berikan dulu Bapak Ahmad Hari. Dan seperti yang tadi disampaikan